Ada dua jenis cowok di dunia ini. Pertama, yang dikejar cewek. Dan kedua, yang sibuk ngejar cewek yang ngerasa terlalu berharga buat dia. Dan lucunya, yang kedua itu jumlahnya jauh lebih banyak. Cowok-cowok yang rela nurunin harga dirinya cuma buat dapat validasi dari cewek. Manja yang bahkan gak tahu apa maunya sendiri. Tapi gini bro, lu tahu kenapa cewek manja bisa kelihatan kuat banget? Karena kebanyakan cowok gak punya kendali atas egonya sendiri. Dia ngerasa, gue harus bikin dia suka sama gue. Padahal seharusnya, dia yang ngerasa beruntung bisa deket sama lo. Cewek manja itu bukan masalah. Masalahnya ada di cowok yang gak punya posisi. Cowok yang setiap kali ceweknya ngambek, dia langsung minta maaf. Padahal gak salah apa-apa. Cowok yang begitu dikasih silent treatment 2 jam aja. Langsung panik kayak anak kecil kehilangan mainan. Tenang bro, gue gak nyalahin lo. Karena semua cowok pasti pernah di fase itu. Fase dimana lo pikir cinta itu berarti harus selalu nurut. Padahal kadang cinta itu justru berarti berani gak peduli. Dengerin ini baik-baik, cewek manja itu cuma butuh satu hal. Cowok yang punya energi dominan tapi stabil. Yang gak gampang kebawa arus emosinya. Yang bisa bikin dia diam cuma dengan tatapan mata tanpa satu kata pun keluar. Lo tahu kenapa itu bisa bikin cewek tunduk? Karena dibalik semua sifat manja, drama, dan ego tinggi, ada sisi feminin yang selalu nyari cowok yang bisa ngarahin dia tanpa ngelawan. Tapi sayangnya, cowok zaman sekarang terlalu haus pengakuan. Mereka pengen kelihatan baik biar diterima. Padahal cewek itu gak nyari cowok baik. Dia nyari cowok yang punya arah, cowok yang gak perlu ngejelasin siapa dirinya. Karena sikapnya udah cukup buat ngasih tahu, gue bukan tipe yang bisa lo mainin. Makanya kalau lo mau hancurin ego cewek manja, lo gak perlu bentak, gak perlu ngatur-ngatur. Apalagi jadi bad boy murahan yang cuman bisa ngelakuin hal kasar biar kelihatan alpha. Lo cukup jadi tenang di saat dia pengen lo ribut. Itu udah cukup buat bikin dia kalah tanpa sadar. Kekuatan sejati seorang cowok ada di kemampuannya buat gak bereaksi. Karena setiap kali lo bereaksi, lo kasih power ke dia. Dan setiap kali lo diam dengan kontrol penuh, lo ngambil power itu balik. Kebanyakan cowok gak ngerti hal ini. Mereka pikir diam itu tanda kalah. Padahal justru di situ lo lagi nunjukin dominasi paling tinggi. Lo gak main di level emosinya. Ingat bro, cewek itu makhluk yang hidup dari emosi. Dan lo sebagai cowok sejati, hidup dari arah dan kontrol. Kalau lo masuk ke medan perang emosinya, lo udah kalah sebelum mulai. Tapi kalau lo berdiri tenang dan ngebatin, lo boleh drama. Gue tetap tenang. Disitulah dia ngerasa, gue gak bisa ngatur dia. Dan itu bro, adalah momen pertama di mana egonya mulai retak. Lo bukan disuruh jadi dingin kejam. Lo cuma disuruh berhenti ngebuang energi buat hal yang gak perlu. Karena cowok yang bisa nahan reaksi adalah cowok yang udah menang. Bahkan sebelum perang dimulai, semua orang bicara tentang kekuatan, tapi sedikit yang paham artinya. Kekuatan bukan soal seberapa keras lo bisa berteriak, tapi seberapa tenang lo bisa diam ketika dunia menggoda lo untuk meledak. Itulah awal dari ego crushing. Bukan tentang orang lain, tapi tentang diri lo sendiri. Saat lo bisa ngelihat dorongan di dalam dada lo, rasa ingin menang, rasa ingin benar, rasa ingin diakui, dan lo senyum aja tanpa nurutin. Disitulah lo udah lebih kuat dari kemarin. Ego itu pengen lo cepat bereaksi. Dia pengen lo jawab setiap sindiran, balas setiap tatapan, dan kejar setiap orang yang ninggalin lo. Tapi semakin sering lo menuruti itu, semakin lo kehilangan kendali. Lo bukan lagi pemimpin dalam hidup lo, tapi budak dari emosi sendiri. Dan ketika lo berhenti, tarik napas, biarin ego itu berteriak tanpa lo dengerin, lo bakal ngerasain sesuatu yang jarang banget orang punya. Hening di dalam diri. Hening itu bukan kekosongan, itu kesadaran. Tempat di mana lo bisa ngelihat segalanya tanpa terbawa arusnya. Cewek manja, dunia yang bising, komentar orang, semua cuma bayangan di permukaan air. Dan lo, kalau tenang bisa ngelihat dasar danau itu jernih, dalam, dan gak terganggu. Dari situ lo mulai ngerti bahwa menang bukan soal siapa yang lebih keras, tapi siapa yang tetap damai saat yang lain kehilangan arah. Kadang lo ketemu orang yang nyentuh titik sabar lo. Cewek yang ngomel, ngetes atau manja sampai lo pengen marah. Tapi di momen itu ego lo dapat panggung buat unjuk gigi. Kalau lo ikutin lo bakal lelah. Tapi kalau lo tahan lo dapat sesuatu yang jauh lebih besar. Penguasaan diri. Karena cowok sejati bukan yang bisa ngendalin orang lain, tapi yang bisa ngendalin reaksi dirinya sendiri. Lo gak butuh jadi batu bro. Lo boleh ngerasa. Lo boleh mikir. Tapi jangan biarkan perasaan ngambil alih kemudi. Cewek manja gak butuh cowok yang marah balik atau tunduk total. Dia cuma pengen tahu lo masih bisa mikir jernih gak waktu keadaan kacau. Dan kalau lo bisa berdiri tenang, gak terbawa emosi, bukan cuma dia,
siapapun di sekitar lo bakal ngerasa aman. Ego crushing bukan berarti lo lemah. Justru sebaliknya, lo lagi ngasah kekuatan paling berbahaya. Disiplin batin. Lo belajar buat tenang bukan karena lo nggak punya pilihan, tapi karena lo sadar nggak semua hal pantas dapat energi lo. Lo mulai selektif, mana yang layak diperjuangin, mana yang cukup dilepasin, dan ketika lo bisa ngelepas dengan ikhlas, lo tumbuh jadi cowok yang berkelas. Bukan karena gaya, tapi karena kedalaman. Lo bakal nyadar satu hal, semakin tenang lo, semakin dalam pengaruh lo. Orang-orang bakal mulai denger lo bukan karena lo maksa, tapi karena energi lo beda. Lo nggak ngomong banyak, tapi setiap kata punya bobot. Cewek yang biasanya ribut malah pelan ngomong di depan lo. Bukan karena takut, tapi karena lo ngasih rasa aman yang nggak bisa dia dapat di tempat lain. Lo udah jadi jangkar, pusat gravitasi di tengah badai. Tapi untuk bisa sampai ke titik itu, lo harus mati berkali-kali di dalam. Mati dari rasa butuh pembuktian. Mati dari keinginan buat selalu menang. Mati dari ketergantungan akan pengakuan orang lain. Setiap kali ego lo pengen muncul, lo bilang, enggak, kali ini gue diem aja. Lo baru aja bunuh satu lapisan ego. Prosesnya pelan tapi hasilnya permanen. Dan dari situ aura lo berubah. Bukan karena lo berusaha terlihat kuat, tapi karena lo udah gak perlu lagi. Kadang ketenangan lo disalahpahami. Orang bakal bilang lo dingin, sombong, dan gak peduli. Biarin aja. Mereka cuman belum ngerti bahasa tenang. Di dunia yang serba bising, orang salah kira kalau diam itu lemah. Padahal diam adalah bahasa kekuatan yang udah gak butuh validasi. Diam lo itu pengingat bahwa kekuasaan sejati gak harus berisik. Cewek yang ngetes lo bakal bingung sendiri. Dia bakal ngerasa egonya mulai turun bukan karena lo menundukkannya, tapi karena lo gak meladeni egonya. Energi manja yang dia bawa kehilangan bahan bakar. Dan pelan-pelan dia ngikutin tempo lo. Lebih lembut dan lebih tenang. Karena begitulah alam bekerja. Yang stabil selalu jadi pusat bagi yang kacau. Dan lo, dengan ketenangan lo jadi pusat itu. Tapi ingat, tujuan lo bukan bikin dia tunduk. Tujuan lo adalah jadi cowok yang tetap tenang bahkan saat segalanya goyah. Kalau efeknya bikin orang lain ikut tenang itu cuma bonus. Karena sejatinya, semua pertempuran eksternal berhenti begitu lo menang. Lawan pertempuran internal. Dan itu cuma bisa dicapai lewat satu hal. Kesadaran penuh terhadap ego. Lo tahu kenapa tenang itu keren? Karena tenang itu langka. Gak banyak orang yang bisa diem dengan kepala tegak tanpa pengakuan. Semua pengen ngomong, semua pengen didengar, semua pengen diakui. Tapi cowok yang udah ngalamin ego crushing, ngerti satu hal penting. Ketenangan adalah bentuk komunikasi tertinggi. Ketika lo udah bisa hadir tanpa banyak bicara, dunia otomatis menyesuaikan ritmenya ke lo. Pada akhirnya cewek, dunia, bahkan musuh lo, semuanya cuma refleksi dari apa yang ada di dalam lo. Kalau lo damai, mereka nggak bisa ngusik lo. Kalau lo tenang, mereka kehilangan daya buat ganggu lo. Lo nggak lagi sibuk nyari siapa yang salah. Lo sibuk menjaga ketenangan lo sendiri. Dan dari situ lo tumbuh jadi pria sejati. Bukan karena lo punya kuasa, tapi karena lo punya kendali. Jadi bro, ego crushing bukan seni menghancurkan orang lain. Itu seni menghancurkan sisi liar dalam diri sendiri. Sampai yang tersisa cuma kesadaran dan ketenangan. Dan ketika lo udah sampai di titik itu, dunia berhenti jadi tempat buat pembuktian. Dia berubah jadi ruang untuk pertumbuhan. Lo nggak lagi pengen diakui, lo cuma pengen damai. Dan ironisnya, justru saat lo berhenti ngejar pengakuan, disitulah semua orang mulai ngeliat lo. Dan pada puncaknya bro, setelah semua drama, semua pertempuran kecil antara ego dan perasaan, lo bakal sadar satu hal. Yang lo cari bukan kemenangan tapi ketenangan. Lo bukan lagi pengen buktiin siapa paling kuat, tapi lo pengen buktiin bahwa lo bisa tetap waras di dunia yang sibuk bikin orang kehilangan arah. Dan itu bukan hal kecil. Itu tanda lo udah naik level. Bukan di dunia luar tapi di dunia dalam. Karena jujur aja bro, hidup gak akan pernah berhenti ngetes lo. Orang bakal nyentuh batas sabar lo. Keadaan bakal nyeret lo keluar dari pusat tenang lo. Dan di tiap momen itu lo punya dua pilihan. Ikut masuk ke pusaran kekacauan mereka, atau berdiri diam di tengahnya, dan ngeliat badai lewat di sekitar lo. Cowok sejati bukan yang menang di setiap pertarungan kecil, tapi yang bisa nyimpen tenaganya buat perang yang penting. Cewek manja, dunia yang cerewet, teman yang sok tahu. Semua itu cuman ujian, bukan buat ngeliat siapa paling hebat, tapi buat ngetes siapa paling tenang. Karena di balik setiap sikap manja, setiap kata-kata nyolot, selalu ada satu hal yang mereka cari. Rasa aman. Dan rasa aman itu cuma bisa datang dari satu hal. Kehadiran pria yang udah menaklukkan egonya sendiri. Lo gak perlu ngasih ceramah. Lo gak perlu buktiin apa-apa. Ketenangan lo adalah jawaban. Senyum kecil lo saat dunia panik.
Tatapan santai lu saat orang lain meledak. Itu bukan pasif. Itu kekuasaan tanpa suara. Dan di level itu lo nggak lagi pengen mengubah siapapun. Lo cuma jadi cermin. Siapapun yang ngeliat lo, bakal ngerasa harus berubah sendiri. Tapi jangan salah. Tenang bukan berarti lo mati rasa. Tenang berarti lo ngerasain semuanya tapi lo nggak dikuasai oleh apapun. Lo masih punya emosi, tapi emosi itu nggak lagi jadi tuan lo. Lo masih bisa sayang, tapi lo nggak lagi buta. Itu keseimbangan yang jarang banget bisa dicapai manusia modern. Kebanyakan orang lari dari rasa sakit, tapi lo duduk di situ, ngadepin dan akhirnya ngerti. Tenang bukan berarti nggak terluka, tapi berarti lo udah nggak takut sama luka itu. Di titik itu, ego lo udah nggak bisa lagi dipermainkan. Lo nggak akan ngerasa perlu debat buat ngerasa bener. Lo nggak akan ngerasa perlu disayang buat ngerasa berharga. Dan anehnya justru saat lo berhenti ngejar itu semua, orang-orang mulai ngasihnya tanpa lo minta. Karena energi lo udah berubah, dari haus pengakuan jadi penuh penerimaan. Dari keras kepala jadi sadar diri. Dari ingin menguasai jadi sekadar hadir dengan wibawa. Dunia nggak lagi jadi arena pembuktian, tapi jadi panggung kedewasaan. Lo lihat orang drama, lo paham. Lo lihat cewek manja, lo senyum. Lo lihat masalah besar, lo tenang. Karena lo udah ngerti, semuanya cuma permainan energi. Dan lo nggak lagi pemain, lo udah jadi penonton yang bijak, lo nggak kehilangan rasa, tapi lo dapet jarak, dan jarak itu adalah kebebasan. Kadang orang bakal bilang lo berubah, mereka bakal bilang lo dingin, susah ditebak, dan terlalu tenang. Tapi biarin, itu cuma tanda mereka belum ngerti bahasa baru yang lo pakai. Bahasa diam, bahasa kedewasaan, dan bahasa pengendalian diri. Karena orang yang udah berdamai sama egonya nggak lagi perlu menjelaskan apapun. Dia nggak ngejar, nggak kabur, dan nggak reaktif. Dia cuma ada. Dan kehadiran kayak gitu susah banget dicari. Makanya orang-orang otomatis tertarik. Cewek manja yang dulu pengen narik perhatian lo bakal mulai tenang sendiri. Bukan karena lo menundukkannya. Tapi karena lo nggak lagi jadi bagian dari permainan itu. Lo nggak ikut tarik ulur. Lo nggak ikut adu ego. Dan di situ dia ngerasa sesuatu yang baru. Stabilitas. Dan bro, di dunia yang penuh drama, stabilitas itu daya tarik yang paling memabukkan. Cewek bakal ngerasa aman di sekitar lo bukan karena lo keras, tapi karena lo pasti. Tenang, konsisten dan gak mudah digoyah. Di titik inilah ego crushing dapat makna aslinya. Lo bukan ngeremuk orang lain, lo ngeremuk sisi liar di diri lo sendiri. Dan setiap kali lo berhasil diam saat pengen marah, sabar saat pengen menyerang, tulus saat pengen pura-pura kuat, di situ lo lagi ngebangun versi lo yang paling maskulin. Versi lo yang gak butuh pembuktian buat kelihatan berharga. Dan lo bakal sadar, jadi pria sejati bukan tentang gimana lo ngatur cewek, tapi gimana lo ngatur diri lo sendiri di depan siapapun. Cewek manja, atasan keras, teman nyolot, dunia yang gak adil, semuanya sama. Kalau lo bisa tetap tenang di depan itu semua, berarti lo udah lebih kuat dari 90% orang. Dan kekuatan kayak gitu gak bisa diajarin. Itu cuma bisa dilatih di setiap situasi yang nyentuh ego lo. Sekarang kalau lo dengar kalimat ini, mungkin lo lagi ngerasa dunia berat. Mungkin ada seseorang yang lagi ngetes kesabaran lo. Mungkin ada situasi yang bikin lo pengen meledak. Tarik napas bro. Tenangin diri lo. Lo gak harus menang hari ini. Cukup menangkan satu hal, diri lo sendiri. Karena setiap kali lo bisa tenang di tengah kekacauan, lo lagi nambah satu lapisan kekuatan di dalam lo. Dan semakin banyak lo ngalamin itu, semakin lo jadi pria yang susah digoyah. Lo bukan lagi bocah yang butuh perhatian. Lo udah jadi pria yang bisa ngasih ketenangan buat orang lain. Dan tanpa sadar lo udah berubah dari reaktif jadi reflektif. Dari emosional jadi berwibawa. Dari haus cinta jadi sumber cinta. Dunia gak butuh lebih banyak cowok keras. Dunia butuh lebih banyak cowok yang tenang. Yang bisa jadi tempat bersandar tanpa kehilangan dirinya sendiri. Dan mungkin itu yang bikin cewek manja tadi akhirnya tunduk. Bukan karena lo ngalahin dia, tapi karena lo ngajarin dia cara buat tenang. Tanpa lo ngomong sepatah kata pun. Jadi kalau ada satu hal yang bisa lo bawa dari semua ini, ingatlah, tenang itu kekuatan, bukan kelemahan. Ego lo bukan musuh yang harus lo bunuh, tapi binatang liar yang harus lo jinakan. Dan begitu lo bisa berdamai dengan dia, lo gak cuma menang dari orang lain, lo menang dari satu-satunya musuh yang paling sulit dikalahkan, diri lo sendiri. Dan saat itu terjadi bro, dunia gak lagi bisa nyentuh lo, karena lo bukan cuma kuat, lo damai. Dan itu kekuatan tertinggi.